Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwata Ihsan Triwijonarko dengan NIM akhir 136. Saya dari kelompok 29 pada praktikum pengendalian dan penjaminan mutu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas mingguan shift kedua pada modul kedua, yaitu mengenali peta kendali, atribut, dan diagram Pareto. Dan di mana pada tugas mingguan shift kedua ini terdapat 5 persoalan yang harus diselesaikan. Di sini saya akan menyelesaikan soal pertama terlebih dahulu, di mana soalnya yaitu sebuah perusahaan penyedia layanan internet memiliki call center yang menangani banyak panggilan setiap hari. Manajemen ingin memastikan bahwa proporsi panggilan bermasalah, misalnya panggilan putus, jawaban salah, atau pelanggan tidak puas, tetap dalam batas kendali statistik. Untuk itu dilakukan pencatatan selama 20 hari. Nah, di sini diberikan data givennya. Kemudian, manajer call center ingin mengetahui apakah proporsi panggilan bermasalah setiap harinya masih dalam batas kendali statistik atau ada tanda bahwa kualitas pelayanan call center sedang menurun. Nah, untuk persoalan pertama ini, kita menggunakan pendekatan peta kendali atribut P karena apa? Karena ini diketahui bahwa ukuran sampel atau dalam soal pertama ini yaitu jumlah panggilan per hari itu tidak selalu sama. Jadi nilainya interval dari 280 hingga 320 sehingga persoalan pertama ini dapat diselesaikan menggunakan peta kendali atribut P. Kemudian di sini saya akan langsung menunjukkan penyelesaiannya menggunakan software RStudio. Sebelum menyelesaikan soal pertama, di sini install dan aktifkan package terlebih dahulu, di mana di sini masukkan function install package read XL di sini untuk membaca file Excel. Kemudian di sini install package function ini digunakan untuk menampilkan grafik quality control chart-nya nanti. Nah, kemudian setelah diinstal, masukkan juga function library, di mana function library ini digunakan untuk mengaktifkan package yang telah diinstal sebelumnya. Nah, di sini ada dua library, yaitu library readXL untuk mengaktifkan uh, function install package yang readXL nantinya. Kemudian untuk library di sini QCC untuk mengaktifkan uh, package quality control chart. Nah, ini langsung saja di running. Nah, setelah selesai di running, selanjutnya input data Excel ke RStudio menggunakan di sini masukkan variabel, yaitu di sini saya masukkan sebagai soal satu. Di sini masukkan function readXL SX, di mana ini function yang telah kita aktifkan sebelumnya agar dapat membaca file Excel tersebut. Nah, jadi langsung saja dimasukkan dan di running. Nah, sudah terbaca soalnya. Di sini untuk soal pertama. Nah, di sini soalnya sudah sama seperti tugas mingguan menurut keduanya. Ada persoalan pertama. Nah, ini untuk membuat peta kendali P, masukkan variabel terlebih dahulu. Nah, untuk di sini saya menamakan variabelnya sebagai CJP atau control chart P, di mana ini untuk membuat peta kendali P-nya. Kemudian di sini masukkan function QCC yang tadi telah diaktifkan. Kemudian ini masukkan argumen. Argumen ini adalah untuk menginput data dari file Excel yang telah ditampilkan atau yang telah dibaca oleh RStudio. Nah, di sini untuk argumen pertama di sini yaitu untuk memasukkan kolom panggilan bermasalah. Kemudian di sini masukkan juga argumen size, di mana size ini sebagai ukuran dari sampel itu sendiri. Nah, di sini masukkan juga argumen soal pertama, kemudian masukkan tanda dolar untuk menginput kolom jumlah panggilannya. Kemudian untuk tipenya di sini adalah tipe P karena menggunakan petakan dari P. Kemudian untuk judul atau titelnya di sini itu adalah petakan dari P. Kemudian XLab ini digunakan untuk memberikan penamaan pada sumbu X
Kemudian ya di sini untuk pemberian label atau nama untuk proporsi untuk sumbu ya, yaitu proporsi panggilan bermasalah. Kemudian untuk edge stats di sini false karena nanti yang akan kita lihat informasi terkait hasil interpretasi grafiknya itu menggunakan summary bukan dari edge stats ini. Maka di sini diisi false. Jadi langsung saja di running. Nah, ini sudah terlihat hasilnya. Kemudian di sini kita tidak tahu adakah pada peta kendali ini terdapat outlier. Nah, maka dari itu di sini masukkan. Nah, maka dari itu di sini saya akan menampilkan data outliernya dengan cara di sini masukkan lagi variabel yang sudah didefinisikan sebelumnya yaitu CCP seperti ini. Kemudian masukkan tanda dolar dengan violation. Nah, violation ini suatu function untuk menampilkan data outlier pada peta kendalinya. Nah, dan di sini sudah terlihat bahwa tidak ada outlier pada persoalan pertama ini. Kemudian di sini masukkan function summary dengan variabel CCP atau control chart P-nya untuk melihat ringkasan peta kendali tersebut hasilnya. Nah, untuk di sini nilai LCL-nya berada dalam interval 0,021 sampai dengan 0,229. Kemudian untuk UCL-nya sendiri itu berada dalam interval 0,108 sampai dengan 0,110. Nah, kesimpulannya dari persoalan pertama ini bahwa eh, proporsi pemanggilan bermasalah setiap harinya ini masih dalam batas kendali statistik. Selanjutnya, saya akan menyelesaikan soal kedua. Di sini, sebuah perusahaan masker medis melakukan pemeriksaan kualitas setiap hari. Setiap hari diambil satu sampel tetap berukuran 150 unit dari lini produksi dan hitung jumlah unit cacat. Manajemen ingin memantau apakah jumlah cacat per sampel stabil selama 10 hari. Nah, untuk persoalan kedua ini dapat diselesaikan menggunakan peta kendali NP karena apa? Karena di sini terlihat bahwa jumlah ukuran sampelnya itu konstan, tidak seperti persoalan pertama, yaitu nilainya berada dalam interval. Nah, kemudian pada persoalan kedua ini diminta untuk menentukan jumlah cacatnya, maka karakteristik ini cocok untuk diselesaikan menggunakan peta kendali NP dan juga persoalan kedua ini menggunakan pendekatan distribusi binomial, yaitu kemungkinannya hanya dua, yaitu cacat atau tidak cacat. Nah, maka di sini saya langsung saja akan menyelesaikan soal kedua di RStudio. Di sini pertama sama membuat peta kendali NP-nya dengan cara masukkan variabel. Di sini saya beri nama variabelnya yaitu CCNP atau control chart NP. Kemudian di sini masukkan function QCC, masukkan juga argumennya dan masukkan di sini sesuai dengan kolom jumlah cacat atau defect-nya. Kemudian untuk size-nya adalah ukuran sampelnya. Kemudian di sini type-nya adalah jenis peta kendalinya yaitu NP. Kemudian judulnya peta kendali NP, X labelnya yaitu pengamatan, dan Y labelnya adalah jumlah cacatnya. Ini kurang lebih sama seperti persoalan pertama menurut saya ya. Hanya disesuaikan saja untuk pengisian datanya dan konteks dari penyelesaian soal ini karena menggunakan peta kendali NP. Kemudian ini sudah terlihat hasil dari peta kendalinya. Kemudian di sini saya akan melihat apakah peta kendali ini terdapat data outlier. Nah, dengan cara yang sama menggunakan function violation. Nah, di sini terlihat tidak ada data outlier yang menunjukkan pada peta kendali NP-nya. Nah, di sini saya akan melihat ringkasan peta kendalinya dengan menggunakan function summary. Nah, ini untuk ringkasan peta kendalinya untuk LCL-nya di sini sendiri nilainya yaitu 0,834 dan untuk UCL-nya sebesar 19,16. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa jumlah cacat per sampel itu stabil selama 10 hari karena peta kendali eh, secara keseluruhan berada dalam batas kendalinya. Nah, di sini saya akan menyelesaikan soal
ketiga, di mana soalnya itu di bagian administrasi sebuah rumah sakit, staf mengetik dan memproses banyak dokumen medis setiap hari. Manajemen ingin memantau jumlah kesalahan pengetikan atau entry data para per dokumen, misalnya salah nama pasien, salah nomor rekam medis, atau salah kode diagnosa. Nah, unit inspeksi yang diperiksa yaitu satu dokumen. Jumlah kesalahan pada satu dokumen dianggap sebagai C unit atau untuk C1. Untuk persoalan ketiga ini, selanjutnya ini menggunakan pendekatan peta kendali C. Karena apa? Karena di sini data yang diamati adalah jumlah kesalahan atau count of defect, dan bukan bentuknya proporsi ataupun dari suatu sampel. Nah, kemudian setiap dokumen ini memiliki ukuran yang sama atau tidak ada variasi jumlah halaman atau satuan inspeksinya. Nah, sehingga eh, jumlah cacatnya ini absolut, bukan bentuk persentase. Kemudian peta kendali C ini digunakan untuk memonitor jumlah cacat pada unit dengan ukuran yang tetap. Maka dari itu, di sini saya akan menyelesaikan soal ketiga. Nah, pertama, sini untuk membuat peta kendali C itu sama seperti soal sebelumnya juga. Namun di sini sesuaikan saja konteksnya. Di sini saya berikan variabel sebagai CCC atau control chart C, di mana masukkan fungsinya juga. Di sini masukkan argumen, argumennya masukkan eh, jumlah kesalahannya, kolom jumlah kesalahan. Kemudian untuk tipe peta kendalinya C. Nah, di sini tidak ada size karena apa? Karena dianggap ukuran sampelnya itu sama semua, tidak ada variasi. Maka dari itu untuk peta kendali C ini tidak ada size atau ukuran dari sampel itu. Nah, kemudian di sini judulnya yaitu peta kendali, X labelnya itu pengamatan, dan Y labelnya adalah jumlah kesalahan. Nah, ini langsung saja di running. Nah, di sini sudah terlihat hasil grafik dari peta kendalinya. Nah, selanjutnya di sini saya akan eh, melihat data outlier dari peta kendali saya ini. Di sini menggunakan function violation. Nah, di sini terlihat tidak ada data outlier pada peta kendali saya. Kemudian di sini saya akan melihat ringkasan peta kendalinya menggunakan function summary. Ini terlihat untuk nilai control limit-nya. Di sini untuk nilai LCL itu 0 dan untuk WCL-nya sebesar 9,648. Nah, kenapa LCL-nya 0? Karena pada persoalan ketiga ini kita akan menghitung jumlah kesalahan. Nah, jumlah kesalahan itu tidak mungkin nilainya minus. Maka apabila minus itu harus diubah menjadi 0 atau dianggap jumlah kesalahannya tidak ada. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menyelesaikan soal keempat, di mana soal keempat ini Departemen Sterilisasi sebuah rumah sakit memeriksa tray alat medis setelah proses sterilisasi karena ukuran tray dan jumlah alat per tray berbeda-beda. Tiap pengecekan, unit pengukuran adalah alat per tray, N-nya berbeda. Yang dihitung adalah jumlah cacat, residu kerusakan sel partikel, part tray, nilai C-nya, dan manajemen ingin memantau cacat per unit selama 12 pengamatan. Nah, persoalan keempat ini dapat diselesaikan menggunakan peta kendali U. Alasannya apa? Karena data yang diamati adalah jumlah cacat itu per tray, tapi ukuran sampelnya berbeda-beda. Jadi nilai N-nya itu tidak konsisten atau tidak konstan. Nah, kemudian di sini karena ukuran sampelnya bervariasi, maka jumlah cacat harus dinyatakan sebagai cacat per unit inspeksi atau secara matematis itu eh, C per N. Nah, agar hasilnya bisa dibandingkan antar sampelnya. Kemudian untuk peta kendali U sendiri ini memang digunakan untuk mengendalikan jumlah cacat per unit ketika ukuran sampel tidak sama. Nah, makanya peta kendali atribut U ini itu menggunakan pendekatan distribusi Poisson. Nah, maka di sini saya akan menyelesaikan persoalan keempat menggunakan RStudio lagi. Di sini sama untuk membuat peta kendali U, yaitu masukkan variabel. Di sini saya beri nama GCU atau control chart U. Masukkan juga function dan argumennya. Di sini masukkan
kolom cacatnya atau defect. Di sini masukkan size atau ukuran sampelnya yaitu masukkan N karena N-nya tidak konstan. Kemudian untuk tipe peta kendalinya adalah U, titelnya adalah peta kendali U, labelnya pengamatan, ya labelnya proporsi cacatnya. Ini salah ya. Jadi untuk ya YLF-nya ini jumlah cacat. Nah, kemudian di sini langsung saja saya running. Sini sudah terlihat peta kendali U-nya. Saya akan melihat data outliernya pada peta kendali U ini menggunakan function violation. Nah, di sini tidak ada data yang menunjukkan outlier. Maka dari itu saya akan langsung melihat ringkasan peta kendalinya menggunakan function summary. Di sini terlihat untuk nilai LCL dan UCL-nya. Nah, untuk nilai LCL-nya di sini atas kendali bawahnya 0 semua. Kemudian di sini untuk nilai UCL-nya berada dalam tiga interval ya. Jadi yang pertama 0,21, kemudian 0,22 dan 0,23. Di sini dapat disimpulkan untuk persoalan keempat tuh berada dalam batas kendali cacat per unit dalam selama 12 pengamatan karena tidak ada outlier dalam peta kendali ini. Kemudian di sini saya akan menyelesaikan soal terakhir di mana sebuah restoran cepat saji menerima banyak keluhan pelanggan setiap bulan. Manajemen ingin mengetahui jenis keluhan yang paling dominan supaya bisa fokus pada perbaikan yang memberikan dampak terbesar terhadap kepuasan pelanggan. Nah, pada persoalan terakhir ini menggunakan diagram Pareto. Nah, di sini saya langsung saja menunjukkan cara penyelesaiannya. Di mana untuk persoalan kelima ini, untuk membuat diagram Pareto, langkah pertama yaitu masukkan variabel defect ini sebagai penamaan bahwa nilai cacatnya atau kolom cacatnya nanti. Nah, di sini masukkan argumen soal dari Excel tersebut, kemudian masukkan kolom jumlah keluhan. Nah, names untuk defect-nya itu di sini adalah masukkan juga argumen dari file Excel tersebut untuk menginput kolom dari jenis keluhannya. Kemudian di sini masukkan function Pareto.chart untuk menampilkan ya, atau diagram Pareto-nya nanti. Di sini masukkan variabel defect yang tadi telah didefinisikan. Kemudian di sini untuk Y-nya adalah untuk memberikan label dengan sumber Y, yaitu labelnya adalah jumlah keluhannya. Sini langsung saja di running. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya dari diagram Pareto chart. Di sini menunjukkan masalah utamanya berada ada pesanan yang salah karena dalam diagram Pareto ini masalah utama itu diposisikan dalam urutan paling kiri. Jadi nilai yang paling banyak masalahnya itu berada di posisi sebelah kiri hingga yang tidak terlalu bermasalah di sebelah kanan. Nah, di sini saya akan menunjukkan analisis Pareto chart-nya di mana untuk pesanan yang salah itu frekuensinya 65 dengan nilai presentasinya yaitu 27,89. Kemudian untuk waktu tunggu terlalu lama itu nilai frekuensinya 50, presentasenya 21,45 dan seterusnya. Yang menjadi masalah utama atau penyumbang 20% faktor penyebab masalah itu berada di pesanan yang salah karena di sini nilainya 27,86%, di mana ini adalah 20% pertama. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada tugas mingguan modul kedua ini. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.